Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Rohaini dengan nomor induk mahasiswa 23101960272. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 program studi IPA di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 8 dengan materi hukum 1 Newton dengan model pembelajaran Discovery Learning. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Silakan. Sebelum melakukan kegiatan, tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Cila. Cila, kenapa Cila? Tidak ada keterangan? Tidak. Oke, baik. Sebelum dimulai, Ibu cek dulu kondisi kelasnya. Apakah sudah bersih? Coba dilihat di bawah. Apakah ada sampah atau tidak? Yang ada sampah tolong diambil dan dibuang ke tempatnya. Sudah bersih? Oke, siap. Kemudian untuk selanjutnya, are you ready? Ya, mari kita mulai ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya ini caranya gampang saja ya, mudah saja. Kalian hanya tinggal tepuk tangan saja. Misalnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Contoh, tepuk 5. Oke, 2 kali tepuk 5. 1 kali lagi, 2 kali tepuk 5. Sip. Nah, kompak semuanya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, berarti kita harus ada kesepakatan kelas dulu. Ya, nanti waktu yang kita gunakan adalah 2 kali 40 menit. Jadi berapa menit? 80. Ya. Kemudian kalau yang mau izin keluar, nanti harus minta izin dulu dan harus membawa kartu. Ya, kartu untuk izin keluar ruangan. Ya, kalau tanpa ini kalian tidak diizinkan untuk keluar. Ya. Kemudian untuk yang bertanya nanti acungkan tangan dulu. Ya, Bu, izin bertanya atau mau mengomentari, Bu, izin mengomentari, ya. Paham? Paham. Nah, sebelumnya kalian harus memahami dulu materi yang telah Ibu sampaikan di pertemuan yang lalu. Ya, jadi ada persepsi dulu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Misalnya, apa yang dimaksud dengan gaya? Cung yang bisa menjawab. Oke, baik. Coba Nita. Gaya adalah besaran yang diterapkan oleh suatu benda terhadap benda lain. Ya, baik, bagus jawabannya. Oke. Ada tambahan lagi? Sudah cukup? Oke. Yang kedua, sebutkan contoh pengaruh gaya terhadap benda. Oke, Tia, coba. Benda bisa bergerak. Baik. Nih, contohnya gini ya. Nih. Ibu mendorong meja. Berarti itu ada apa? Karena adanya gaya. Gaya itu bisa memindahkan benda. Oke, paham? Paham. Nah, ini
hari ini ya. Yang pertama, melalui kajian literatur, peserta didik menyebutkan bunyi hukum 1 Newton dengan benar ya. Kemudian yang kedua, melalui percobaan sederhana dan diskusi kelompok, peserta didik menganalisis penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat ya. Kemudian yang ketiga, melalui presentasi kelompok, peserta didik menyajikan hasil percobaan tentang hukum 1 Newton dengan tepat ya. Ini untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini ya. Adapun manfaat pembelajarannya ya, salah satu tujuan siswa mempelajari materi hukum 1 Newton adalah untuk mengembangkan pemahaman konsep fisika ya, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat meningkatkan minat siswa terhadap materi hukum 1 Newton ya. Nih, pada pertemuan hari ini akan mempelajari materi hukum 1 Newton dengan metode diskusi kelompok ya. Jadi nanti kalian akan dikelompokkan ya. Nah, adapun di sini aspek penilaiannya ya ada 3. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Untuk pengetahuannya nanti diambil dari ada pretest ya dan post test ya. Kalau pretest berarti di awal ya, kalau post test berarti di akhir ya. Untuk keterampilan dan sikap nanti dinilainya pada saat kalian berkelompok atau kalian bekerja dalam kelompok, kemudian ibu nilai ya. Kemudian ada presentasi ya, juga sama ya, dari cara kalian melaporkan, cara kalian menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain ya, itu dinilai ya. Sikap selama proses pembelajaran juga dinilai. Nah, kemudian untuk selanjutnya berarti ada pretest dulu ya. Untuk link Google Form-nya sudah ibu bagikan di WA group, silahkan dibuka. Untuk soal pretest boleh dibuka HP-nya, silahkan diklik dan diisi ya, sesuai dengan perintah yang ada di link tersebut. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, silakan HP-nya disimpan lagi. Ya, nanti digunakan untuk selanjutnya. Baik, kita melangkah ke kegiatan inti ya. Ini yang pertama ada stimulasi ya. Nanti kalian harus menonton film. Ya, ini dari belakang jelas kan? Nanti kalian harus bisa mencatat pertanyaan, beberapa pertanyaan pasti akan timbul di sini ya. Dicatat, nanti ajukan ke ibu ya. Baik, kita lanjut ke rumusan masalahnya. Setelah melihat tayangan video, apa yang kalian pikirkan? Pertanyaan apa saja yang muncul di pikiran kalian? Yang mau bertanya? Oke, sip, banyak sekali ya. Coba tunjuk ya, Kali. Kenapa pada saat naik di mobil kucing seperti kesusahan? Oke, kenapa pada saat menaiki mobil kucing merasa kesusahan? Oke, siapa lagi? Cium. Oke, Indri. Pada saat mobil direm mendadak, kenapa kucing langsung nempel pada kaca bagian belakang mobil? Oke, kenapa pada saat mobilnya direm mendadak kucingnya langsung nemplok di kaca ya tadi? Nah, oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik.
Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang dari Mali dan juga tadi Indri, kita akan mengumpulkan data ya berdasarkan dua pertanyaan itu. Berarti kalian akan ditunjuk sama ibu untuk berkelompok ya. Nah, tadi ibu sudah melihat secara garis besar dari hasil pretest kalian ya. Ada nilainya yang masih rendah dan ada yang sudah bagus. Nah, dari itu ibu untuk supaya kalian bisa bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya, jadi ibu campurkan kalian ya, kolaborasinya nanti harus baik ya. Jadi ibu pilihkan siapa saja anggota yang dalam kelompoknya ya. Boleh? Boleh. Untuk kelompok yang pertama ada Alfi, Dina, Indri, Malik, dan Rizky. Ayo langsung berkumpul. Ya, kemudian yang kelompok 2 Erna, Satya, Anissa, Tia, Rita, dan Pandu. Ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3. Poinnya bawa nggak? Bawa. Ada yang udah kebagian nomor tanya? Ayo. Oke, silakan ibu sudah membagikan LKPD-nya. Silakan dibuka ya tentang hukum 1 Newton. Ya, di situ sudah ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini ada kertas HVS 1 lembar. Udah ada kertasnya? Kemudian gelas kaca 1 buah. Kemudian koin atau uang logam 1 buah. Nah, tiap kelompok ada? Nah, kemudian untuk cara kerjanya, ya cara kerjanya, susunlah gelas, kemudian koin atau uang logam, dan kertas seperti pada gambar berikut. Nah, ini ada gambarnya. Coba. Sudah? Sudah seperti itu? Mana kelompok yang ini? Oke, kelompok itu kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Sudah disusun seperti itu? Belum? Ya. Kelompok 1? Ya. Sudah? Oke. Nah, kemudian ada percobaan yang pertama. Tariklah kertas tersebut secara perlahan-lahan, amati apa yang terjadi. Ya, silakan. Apa yang terjadi? Mana jatuh? Oke, kemudian susun lagi seperti yang tadi ya, susun kembali seperti pada poin 1 ya, dan lakukan kembali. Nah, kemudian untuk yang kedua,
tersebut dan amati apa yang terjadi. Tadi kan pelan-pelan. Ya, ini cepat set. Kertasnya harus datar. Bisa? Ini untuk percobaan yang pertama, menarik kertasnya pelan-pelan. Untuk yang kedua, berarti narik kertasnya harus cepat, tapi lurus, ya. Nah, kemudian itu kalian lakukan percobaan pada tahap 2 dan 3 masing-masing 3 kali, ya. Amati apa yang terjadi. Nah, hasilnya silakan kalian isi pada tabel. Ya, ada tabel di LKPD itu, silakan hasilnya bagaimana ditulis. Ya, untuk pengolahan datanya, kalian tuh sudah melakukan percobaan ya. Untuk pengolahan datanya, silakan di sana ada data hasil pengamatan ya di LKPD. Kemudian ada beberapa pertanyaan, ya silakan dijawab. Ya. Boleh buka buku paket, kemudian boleh buka materinya di HP ya, di internet. Silakan HP-nya digunakan. Ya. Itu kan literasinya. Jadi kalian harus bisa membaca materinya dari internet. Boleh ya, dari buku juga boleh. Banyak ya. Kemarin Ibu sudah membagikan bahan ajar. Oke, sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah. Kelompok 6? Sudah. Oke, baik. Untuk selanjutnya, mari presentasikan di depan kelas ya untuk verifikasinya. Ya, siapa yang mau tampil pertama? Oke, kelompok 2. Baik, silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai buku Newton.
PS 1 lembar. 2. Gelas kaca 1 lembar. 3. Koin atau uang logam 1 lembar. Cara kerja 1. Sudah gelas, koin atau uang logam dan kita pada logam dan koin. 2. Marilah gelas tersebut dari dalam bahan yang terjadi. 3. Sudah kembali seperti pada poin 1 dan lakukan kembali. Percobaan 2. 4. Tarikan secara cepat gelas tersebut dan amati apa yang terjadi. 5. Lakukan percobaan pada tahap 2 dan 3. Mensimulasi 3 kali percobaan dan amati apa yang terjadi. 3. Pengamatan. 1. Gelas ditarik pelan. Koin mengikuti gerak tes. Maka koin mengikuti kertas terangkat bersama sehingga koin tidak akan jatuh dan akan tetap berada di kertas sama koin tidak tersimpan. 2. Kertas ditarik cepat. Step pengamatan. Koin tidak mengikuti gerak kertas, namun koin terjatuh ke dalam gelas. Maka kertas akan terangkat, namun koin tidak akan mengikuti kertas sehingga jatuh ke dalam gelas. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan yang mau bertanya boleh acungkan tangan dulu. Nanti kelompok yang di depan akan menjawab. Siapa yang mau bertanya silakan. Saya, Bu. Kita tunjuk yang mau bertanya siapa. Yang dibolehkan untuk bertanya. Kelompok mana dulu? Ya, silakan kelompok 4. Perbedaan antara satu dan Dicatat dulu. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya? Tampung dulu, oke. Kelompok 3, ya silakan kelompok 3. Apa yang terjadi pada benda jika tidak ada saya yang bekerja padanya? Kelompok 3. Masih ada? Disebutkan bunyi hukum 1 Newton. Cukup? Oke, silakan dijawab. Siapa yang mau menjawab dari kelompok 1 dan kelompok yang lainnya? Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok nomor 4. Apa perbedaan hukum 1 Newton dan 2 Newton? Hukum 1 Newton menjelaskan konsep kelembapan benda, sedangkan hukum 2 Newton menjelaskan gaya yang menghubungkan kecepatan dan penyebab kecepatan. Bagaimana? Jelas tidak? Jawabannya? Jelas, cukup? Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Tadi dari kelompok berapa pertanyaan kedua? Dari kelompok 3, silakan. Izin menjawab dari kelompok 3. Apa yang terjadi pada benda jika tidak ada gaya yang bekerja padanya? Jawabannya diam, atau benda itu akan diam karena tidak ada gaya yang bekerja. Bagaimana jawabannya? Sudah dipahami? Ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Yang menjawab dari kelompok 6. Pertanyaan, sebutkan bunyi hukum 1 Newton. Jawab, bunyi hukum 1 Newton adalah jika resultan pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, kesimpulannya adalah dari beberapa pertanyaan tadi dan hasil dari 2 percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa sesuai dengan bunyi hukum 1 Newton. Jika resultan pada suatu benda yang sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Cukup sekian presentasi kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya tampilan dari kelompok 2. Alhamdulillah
semua kelompok sudah tampil dan hasilnya sangat bagus ya penampilan dari tiap kelompoknya. Tepuk tangan buat Nah, jadi kita harus simpulkan ya dari kegiatan tadi, dari percobaan 1, percobaan 2, ya, kemudian dari beberapa pertanyaan yang kalian ajukan untuk kelompok yang tampil di depan ya. Jadi sesuai dengan bunyi hukum 1 Newton, apabila benda dalam keadaan diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan mempertahankan gerakannya. Oke, mari kita sama-sama yang membahasnya. Di sini Ibu ada beberapa kesimpulan. Ada 3 hukum Newton tentang gerak. Ya, hukum Newton 1 erat hubungannya dengan pernyataan Galileo ya pada tahun 1564 sampai 1642 tentang inersia. Nah, di sini Galileo menyatakan bila pengaruh luar dari suatu benda benar-benar digunakan, maka suatu benda akan tetap diam bila pada mulanya diam, ya, dan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan bila pada mulanya bergerak dengan kecepatan konstan, ya. Oke, sudah ini sampai kesimpulannya. Oke, sini ada apresiasi dan refleksi. Nah, ini dari beberapa yang presentasi ke depan, kemudian dari beberapa yang bertanya, ya, Ibu akan mengapresiasi penampilan kalian, ya. Tadi yang paling baik adalah dari kelompok 2, ya, penampilan yang terbaik untuk kelompoknya. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah seru? Untuk menguji pengetahuan kalian, ya, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi atau belum? Jadi silakan dibuka lagi HP-nya. Link pretestnya, link post testnya sudah Ibu bagikan di grup WA, ya, silakan dibuka dan dikerjakan soalnya. Sudah semua? Sudah. Di sini ada tindak lanjut. Nah, berarti setelah mempelajari hukum 1 Newton, kalian nanti harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, atau bisa menyebutkan contoh misalnya dari gerakan kalian, ya, apakah ada yang berhubungan dengan hukum 1 Newton atau tidak, ya. Jadi kalian nanti coba kalian pelajari dulu, ya. Dan untuk informasinya, ya, pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang bunyi hukum 2 Newton, ya. Kita sudah sampai di ujung pembelajaran, ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa, ya, sebelum diakhiri. Sebelum akhir pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, ya. Untuk pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.